Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berdiskusi, bermuzakarah terkait tentang pemikiran hisab ruqyah seorang ulama besar abad 20 dari Indonesia yang bernama Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Yasin seorang ulama besar yang lahir pada tahun 1915 Masehi, yang diantara daripada akhir Kesultanan Khilafah Turki Utsmani. Beliau dilahirkan pada hari Selasa 27 Sya'ban tahun 1335 Hijriah. Ketika beliau kecil, beliau belajar kepada ayahnya, juga kepada paman beliau. Kemudian pada usia masih kecil pula, setelah itu beliau belajar di Madrasah Salatiyah, sebuah madrasah di kota Mekah yang terkenal dengan alim ulamanya. Setelah itu, ketika berada di Madrasah Salatiyah, beliau bertemu dengan alim terkemuka di sana. Di antaranya Syekh Mukhtar bin Utsman Makhdum. Kemudian ada lagi Syekh Abdullah An-Nimnaqani, Syekh Hasan bin Muhammad Mashhad. Nah, ini seorang ulama besar yang terkenal, Syekh Muhammad Hasan Mashhad. Kemudian ada lagi Sayyid Muhsin Al-Musawwa. Nah, hingga pada pertengahan tahun 1353. Beliau kemudian melanjutkan di Madrasah Darul Ulum, juga di kota Mekah. Kemudian ketika sambil menuntut ilmu di Madrasah Darul Ulum, beliau juga mengaji di Masjidil Haram di Kantaraki kepada masyayikh terkemuka, di antaranya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki dan Al-Hasani. Ketika di usia muda itu, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, beliau sudah ahli di berbagai bidang disiplin ilmu keislaman. Tidak saja fikih, usul fikih, tafsir, faraid, hadis, ilmu sanad, tapi beliau juga menguasai ilmu-ilmu seperti hisab, matematika, ilmu falak, ilmu miqat, dan seterusnya. Nah, beliau banyak sekali mempunyai guru-guru. Kalau dihitung, disebutkan di kitab Bulughul Ma'ani, Bulughul Amani, kemudian di Bugyatul Murid, itu mencapai guru-guru beliau itu sampai 400 orang. Yang tersebar ada yang dari Yaman, Hadramaut, kemudian ada yang guru-guru dari Syam, kemudian yang guru-guru beliau diantaranya yang dari Nusantara, Indonesia, itu ada beberapa. Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Azhari Palembang, kemudian Syekh Ahmad Marzuki bin Mirsad Jakarta, kemudian ada lagi Syekh Jum'an bin Sam'un Tangerang. Nah, Syekh Jum'an ini merupakan murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang meninggal pada usia sekitar 180 tahun. Ini adalah guru Syekh Yasin Al-Fadani juga. Kemudian guru beliau yang lain yang dari Indonesia adalah Syekh Muhsin bin Raden Muhammad Serang Banten, Said Hussein bin Muhammad Al-Munawar Semarang, kemudian Syekh Maksum bin Ahmad Lasam, Syed Umar bin Toha Surabaya, kemudian Syekh Hashim Ash'ari Jombang, Syekh Siddiq bin Abdullah Jember, kemudian Sayyid Hamid Asiri Malang, Syekh Hasan Purbalingga, dan Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad di Johor, Malaysia. Kemudian ada lagi yang dari Jakarta, Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang terkenal dengan Habib Ali Kuita. Ini diantara guru-guru beliau yang ada di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan ilmu falak, sebelum kita membahas jauh tentang peranan Syekh Yasin dan pemikirannya di bidang ilmu falak, di antaranya adalah
beliau ini tertarik mempelajari ilmu falak karena keutamaan ilmu falak itu tersendiri. Disebutkan beliau menulis sebuah kitab falak, ada beberapa judul yang beliau tulis, diantaranya judul Syarah Samaratul Wasilah. Ini kitab ini. Nah, di dalam kitab ini Syarah Samaratul Wasilah yang merupakan syarah daripada kitab yang ditulis oleh guru beliau Syekh Muhammad Khayyat, disebutkan sebuah hadis, beliau mengutip, yakni bahwasanya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengamati matahari dan bulan. Mengamati matahari dan bulan untuk apa? Untuk mengetahui masuknya waktu-waktu salat. Dan itu didapatkan oleh para muazzin dan para muwakkil. Para muwakkil itu adalah para ahli falak yang bisa menyusun waktu salat dan menentukan arah kiblat. Nah, kemudian Syekh Yasin selain itu menyebutkan juga tentang fadilat, keutamaan terkait tentang ilmu falak. Di antaranya nanti kalau kita membahas tentang masalah kitabnya. Sebelum melanjut ke pemikiran beliau, yang perlu kita ketahui, guru Syekh Yasin Al-Fadani di bidang ilmu falak, saya lacak sekitar kurang lebih ada 14 guru. Ada 14 guru beliau di bidang ilmu falak. Yang ini saya tulis judulnya Jaringan Ulama Falak Nusantara, Studi Genealogi Pemikiran, Studi Genealogi Keilmuan Falak Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi setidaknya ada 15 orang yang menjadi guru beliau di bidang ilmu falak. Di antaranya adalah Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Ini seorang ulama besar terkenal di kota Mekah. Kemudian lagi Syekh Hasan bin Muhammad Mashad, terkenal pengajar di Masjidil Haram dan beliau juga sebagai qadi di kota Mekah. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad Ali bin Hussein Al-Maliki Al-Makki. Ini seorang mufti, imam daripada mazhab Maliki di kota Mekah. Kemudian ada lagi Syekh Muhyiddin bin Sabir Al-Qadi Al-Bukhari Al-Makki. Kemudian yang kelima, Syekh Mukhtar bin Utsman Makhdum Al-Bukhari Al-Makki. Ini guru Syekh Yasin ketika beliau belajar di Madrasah Salatiyah. Kemudian ada lagi Sayyid Muhsin bin Ali bin Abdurrahman Al-Musawwa Al-Hadrami. Nah, ini seorang guru beliau juga yang ada di Darul Ulum. Kemudian juga Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Batawi. Ini terkenal, kitabnya ditulis dalam dan dipakai di beberapa pesantren di Indonesia. Kitabnya adalah Takribul Maqsad bil Amal bi Rub'il Mujayyab. Kemudian gurunya lagi ada Syekh Abdul Wasi bin Yahya Al-Wasi'i Al-Yamani As-San'ani Az-Zubaydi. Lalu ada lagi guru Syekh Yasin di bidang ilmu falak yang ke-9, Al-Maulawi Abdurrahman Karim Bakhsh Al-Hindi. Kemudian yang ke-10, Syekh Ahmad Sadaqah Dahlan. Kemudian ada Syekh Ihsan bin Abdullah bin Muhammad Saleh Al-Jampesi. Kemudian Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi. Jadi Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi ini adalah guru daripada kakeknya Ustadz Yusuf Mansur. Beliau terkenal ahli falak. Setidaknya ada 17 karangan ilmu falak beliau. Dan waktu itu Syekh Yasin dari Mekah itu berkirim surat, nulis surat meminta ijazah kitab-kitab falak kepada Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi. Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi. Kemudian yang ke-13, di antaranya adalah Kiai atau Syekh Abdul Muhid bin Ya'qub As-Sidraji As-Surabawi Al-Jawi Al-Makki. Ini seorang syekh dari kota Surabaya. Nah, ini cucu beliau itu ada kuliah di UIN oleh Semarang. Kemudian juga guru Syekh Yasin adalah Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri, dan orang Bogor. Jadi ada orang Bogor, kemudian ada juga orang dari luar Indonesia. Dari berbagai daerah beliau mempunyai guru. Terkait kitab yang dipelajari oleh Syekh Muhammad Yasin, beliau telah mempelajari ratusan kitab falak. Dari mana tahunya kita beliau telah mempelajari ratusan kitab falak, baik yang klasik, yang sangat klasik dari Yunani, Romawi, bahkan dari Arab sendiri dan Indonesia, itu ratusan kitab falak. Jadi saya melacak itu di beberapa kitab. Dari 3 kitab yang saya lacak,
yang saya ambil a'lam di sana, jadi tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh kitab yang beliau baca, di antaranya Syarah Samaratul Wasilah, kemudian Al-Maslakul Jali, kemudian Bulughul Ma'ani, Bulughul Amani, itu semuanya menyebutkan saya daftar itu ada sekitar 100-an lebih kitab yang beliau pelajari. Termasuk juga beliau membaca kitab diantaranya yang ditulis oleh Syekh Yunus Ar-Rasyidi, kemudian Imam Ramli, kemudian Imam Syarwani, kemudian bahkan ilmuwan Yunani dan Romawi, Euclides, kemudian Ptolemeus beliau baca, kemudian ilmuwan Muslim Nasiruddin At-Tusi, kemudian juga karya Ulugh Beg, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Syatir, Al-Mawasi, Al-Barjandi, At-Tajuri, As-Saqafusi, dan seterusnya. Ini sekitar ada ratusan karya ulama falak yang telah beliau baca. Jadi beliau itu mempelajari juga astronomi yang modern dan juga geodesi bahkan. Seperti halnya di dalam buku rujukan diantaranya ketika beliau menulis Syarah Samaratul Wasilah, itu adalah kitab yang ditulis oleh Rektor IAIN Wali Songo Semarang yang berjudul Al-Khulasah Al-Wafiyah, ditulis oleh Kiai Zubair Umar Al-Jailani. Ini juga menjadi rujukan beliau. Di kitab itu menggunakan pakai logaritma, jadi pakai tabel logaritma untuk menghisap arah kiblat dan menghisap waktu sholatnya. Jadi ada yang pakai rubu, beliau pakai, kemudian pakai logaritma, beliau pakai, akan tetapi Syekh Yasin ini tidak menggunakan kalkulator. Karena kalkulator itu masanya beda. Yang paling kontemporer ketika itu adalah beliau telah mempelajari kitab yang hisab menggunakan logaritma. Kemudian terkait dengan rubu mujayab, karena rubu mujayab ini sangat banyak beliau menulisnya dan banyak kitab yang beliau pelajari tentang diantaranya Ptolemeus, Euclides, Archimedes. Kemudian kitab yang berkaitan dengan rubu mujayab, beliau menuliskan di sana kebanyakannya kitab rubu mujayab itu ditulis angka-angka di situ ditulis dengan huruf abajadiyah. Huruf abajadiyah itu abajadun, hawazun, hatoyun, kalamanun, sahapasun, atau yang dikenal dengan angka jumali. Nah, menurut Syekh Yasin itu ada bagusnya itu ditulis dengan angka Hindi. Angka Hindi itu adalah satu Arab. Tapi kalau satu angka satu yang ada di Indonesia itu kata menurut ulama itu bukan angka Hindi, itu adalah angka Arab. Angka Hindi adalah 1, kemudian 2, kemudian 3 yang ada ujungnya seperti itu, kemudian 4 yang seperti ini. Nah, itu namanya angka Hindi. Kalau 4 yang seperti Indonesia itu disebut dengan angka Arab. Nah, begitu ahlinya beliau di bidang ilmu falak, beliau itu menulis 36 karya di bidang ilmu falak. Di antaranya saya bacakan, yakni yang pertama Tabaqat Ulama Falak wal Miqat. Ini tentang biografi tokoh ulama falak dan ilmu miqat. Kemudian ada lagi Syarah Samaratul Wasilah. Nah, Syarah Samaratul Wasilah ini beliau menulisnya itu ada 3. Ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang panjang lebar. Di antaranya yang ringkas itu adalah buku yang ini yang ada saya pegang, Syarah Samaratul Wasilah. Ini merupakan syarah kecil atas kitab yang ditulis oleh guru beliau, Syekh Muhammad Al-Khayyat An-Nab. Kemudian ada lagi judulnya Mukhtasar Muhadzab fi Istikhraj al-Awqat wal Qiblah bi Rab'il Mujayyab. Lalu ada lagi Al-Kitab Al-Kabir fi Ilmil Falak wal Miqat. Nah, karya beliau juga. Kemudian ada lagi Taqribul Maslak liman arada ilmil falak. Ilmal falak. Kemudian ada lagi judulnya Al-Kawkabul Anwar fi Asma'in Nujum wa Iddatus Suwar. Nah, ini karya-karya Syekh Yasin di bidang ilmu falak. Jadi di antara murid beliau adalah murid beliau yang belajar falak kepada Syekh Yasin, di antaranya Syekh Zakaria Bela, seorang ulama besar di Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram. Kemudian murid beliau sekaligus khalifah beliau yang bernama Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaf. Nah, ini murid beliau dari Banjarmasin.
Kemudian ada lagi Syekh Maimun Zubair. Nah, jadi Mbah Maimun, Kiai Maimun Zubair itu adalah di antara murid Syekh Yasin yang juga pernah belajar ilmu falak kepada beliau. Jadi saya pernah ketika bertemu dengan Mbah Maimun Zubair itu meminta ijazah buku yang ditulis oleh Mbah Maimun Zubair yang berjudul uh, Nususul Akhyar fi Shaumi wal Iftar. Saya minta ijazah. Kemudian Mbah Maimun itu menasihati supaya meskipun kita itu sudah bisa meskipun sudah bisa menghisap, tapi jangan tinggalkan ruqyah. Ini diantara pesan Kiai Maimun Zubair, murid Syekh Yasin di bidang ilmu falak juga. Dan nanti pemikiran Syekh Yasin dengan Mbah Maimun ini dalam hal awal bulan Qamariyah itu juga sama. Ya, nanti kita bahas terkait tentang pemikiran Syekh Yasin di bidang ilmu falak. Kemudian selanjutnya lagi, murid Syekh Yasin di bidang ilmu falak adalah Syekh Muhammad Saleh bin Idris Kelantan dari Malaysia. Kemudian yang dari Indonesia juga adalah Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi. Ini terkenal di Jawa Tengah, terkenal juga murid Mbah Maimun yang paling alim, ya, Kiai Abdul Wahid Zuhdi almarhum dan lain sebagainya. Jadi ada banyak murid-murid Syekh Yasin, karya beliau, kemudian buku bacaannya juga banyak. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga bahwasanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini beliau mempunyai sanad keilmuan yang tinggi. Jadi sanad itu biasanya dibahas oleh orang-orang yang ahli hadis. Jadi hadis ini saya terima dari Syekh ini, dari Syekh ini sampai kepada Rasulullah. Nah, Syekh Yasin bukan cuma dalam bidang hadis dan dalam bidang kitab, terkait tentang kitab falak dan juga sanad keilmuan falak beliau itu juga bersanad. Di antara ada 14 guru yang tadi telah saya sebutkan, beliau yang paling tinggi sanadnya itu adalah ketika beliau menyebutkan sanad dari guru beliau yang bernama Syekh Muhammad Khayyat dan kemudian Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Ini sanadnya bersambung kepada penulis kitab I'anatul Talibin, Said Bakri Syata, kemudian juga bersambung nanti ke atas ke ulama abad ke-10 Hijriah yang terkenal dengan Syekh Muhammad Al-Hattab Al-Aini Al-Maliki. Ini seorang ulama besar terkenal. Kemudian Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini mempunyai ikatan yang sama sanadnya, bertemu sanadnya dengan ulama besar dari Semarang, yaitu Mbah Soleh Darat. Kiai Muhammad Soleh Darat dari Semarang itu bertemu sanad ilmu falaknya pada Syekh Dimyati Mekah yang merupakan guru daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di kota Mekah. Nah, Syekh Dimyati ini kedudukannya di bidang sanad ilmu falak sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga Syekh Abdurrahman Al-Misri atau Abdurrahman Al-Batawi. Ini karena tiga orang ini, ya, Syekh Dimyati, Syekh Abdurrahman Al-Misri dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sama-sama mengambil sanad ilmu falak daripada Syekh Ibrahim Rais Al-Zamzami. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke pemikirannya, Syekh Yasin ini meninggal beliau pada tahun 1990 Masehi. Artinya pada tahun 1990 itu, menurut catatan yang saya tahu, itu ada 4 ulama falak Indonesia yang meninggal pada tahun yang sama. Yang pertama adalah Rektor YIN Wali Songo Semarang, Syekh Zubair Umar Al-Jailani. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Hanafi Gobet, Qadi Besar Kalimantan, ya keluaran daripada Madrasah Salotiyah. Kemudian juga Syekh Salman Jalil yang bermakam di samping Guru Zaini Sekumpul, dan yang keempat Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Keempat ulama ini meninggal pada tahun yang sama, tahun 1990. Baik, kemudian kita akan membahas tentang pemikiran beliau selanjutnya. Ketika beliau menulis buku ini, beliau memulainya itu dengan basmalah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 4 tarkib. Yang pertama, Bismi. Yang kedua, Allah.
yang ketiga Ar-Rahman, dan yang keempat Ar-Rahim. Jadi 4 hal ini itu menunjukkan, kata Syekh Yasin, banyaknya musim. Musim itu ada 4. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim semi. Nah, ini tarkib basmalah ada 4, Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, menunjukkan 4 musim. Kemudian itu juga menunjukkan 4 unsur, ya, 4 unsur. Ada udara, angin, kemudian ada air, ada api. Nah, kemudian menunjukkan 4 arah, dan juga menunjukkan rubaiyah, rubu' mujayyab. Jadi rubu' mujayyab itu sebagaimana penjelasan yang terdahulu, sebuah instrumen dalam astronomi yang bentuknya itu 1/4 lingkaran. Itu yang dimaksud dengan rubu' mujayyab. Kemudian beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lapas basmalah itu ada 19 huruf. Itu menunjukkan 12 buruj. 12 buruj itu ada 12. Jadi 12 buruj itu ada zodiak. Jadi Hamal, Saur, kemudian Daul, kemudian dan lain sebagainya, itu ada 12. Saraton dan seterusnya. Kemudian menunjukkan adanya 7 kaukab. 12 buruj ditambah 7 kaukab sama dengan 19. Ya, sesuai dengan jumlah huruf dalam basmalah. Kemudian saya mulai juga dengan basmalah itu karena basmalah itu, ya, karena jumlah bab yang berkaitan dengan rubu' mujayyab itu ada 14 bab. Nah, ada 14 bab. Nah, kemudian rubu' mujayyab itu, ya, beliau menyebutkan ada beberapa nama. Di antaranya rubu' mujayyab itu disebut dengan al-jami'ah. Al-jami'ah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Syatir. Kemudian rubu'ud dustur. Lalu ada lagi rubu' muqaffas. Kemudian rubu' mufassas dan rubu' sitti ini. Nah, kemudian Syekh Yasin itu beliau menjelaskan tentang hukum mempelajari ilmu falak. Jadi hukum mempelajari ilmu falak itu ada 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya juga haram. Jadi ada 5 hukum mempelajari ilmu falak. Yang wajib bagaimana? Yang wajib itu manakala kita mempelajari tentang arah kiblat dan waktu salat. Itu wajib. Ya, karena puasa, kemudian untuk menentukan awal bulan Qamariyah itu harus ada. Jadi hukum mempelajarinya itu wajib. Fardu kifayah bagi orang banyak dan fardu ain bagi hidupnya sendirian. Kemudian haram, ya, yang dimaksud diharamkan mempelajari ilmu falak adalah ketika dia mempelajari ilmu falak kemudian dia mengaitkan tentang takdir seseorang. Jadi kalau seperti ini nanti nasibnya akan seperti ini. Nah, ini ramalan bintang itu diharamkan juga oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beda halnya kalau kita menghitung pergerakan bintang untuk hal yang ilmiah, yang sains, itu tidak haram. Itu bagus. Jadi dihukumi sunat. Tapi kalau kita sudah mempelajarinya sampai dikaitkan kepada nasib seseorang, itu diharamkan untuk mempelajarinya. Nah, kemudian di dalam kitab Syarah Samaratul Wasilah ada 3 bab, ya, 3 inti besarnya. Di sana beliau berbicara tentang yang pertama sistem penanggalan, yang kedua tentang waktu sholat, dan yang ketiga tentang arah kiblat. Untuk sistem penanggalan, beliau itu membagi sistem penanggalan kepada 3 bagian. Yang pertama Hijriyah Qamariyah, yang kedua Hijriyah Syamsiyah, dan yang ketiga Miladiyah Syamsiyah. Nah, yang menjadi ikatan terhadap umat Islam, ya, itu adalah Hijriyah Qamariyah. Dalam siklus Hijriyah Qamariyah ini berbeda tentunya dengan siklus Miladiyah Syamsiyah. Yang pertama perbedaannya diantaranya adalah walaupun sama-sama mempunyai 12 bulan, jumlah hari dalam setahun ini berbeda. Kalau di Qamariyah itu jumlah harinya 354. Kalau semisal Basitoh
Kemudian kalau dia itu kabisat, maka jumlahnya 355 hari. Kemudian kalau Masehi 365 atau 366 hari. Sehingga nanti bisa kita ambil kesimpulan selisih antara Masehi dengan Hijriyah setiap 100 tahun Masehi, 100 tahun Masehi, maka berimbang dengan 103 tahun Hijriyah. Kenapa berbeda? Karena setiap 1 tahun hari. Jadi kalau tahun Komariahnya itu Kabisat 355, kemudian tahun Samsiahnya, tahun Miladiyahnya itu Basitoh 365, maka selisih 10 hari. Kalau semisal 354 dengan 366, maka selisih 12 hari. Yang satu di sini Basitoh, kemudian Miladiyahnya itu Kabisat. Kemudian bisa juga selisih nanti antara Komariah dengan Miladiyah itu sampai 11 hari. Manakala tahun Komariahnya itu Kabisat dan tahun Syamsiahnya itu juga Kabisat 365, 366 dan 355. Ini diantara pemikiran Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dalam hisab awal bulan Qaryah, hisab urfi ya, hisab urfi. Beliau tidak menjelaskan tentang hisab tahqiqi, tapi yang dibahas adalah hisab urfi. Begitu juga dengan sistem penanggalan Masehi yang membagi pada 4 musim. Di sana ada Faslur Rabi', ke musim semi yang berawal dari titik Aries sampai titik Jauza. Jadi mulai Hamal sampai Jauza itu Gemini, bermula tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Ini matahari berada di sebelah dari Khatulistiwa naik ke atas. Kemudian juga di musim panas itu dari Sarton sampai ke Sembula. Jadi dari titik Buruj Sarton sampai ke Buruj Virgo mulai 21 Juni sampai nanti 23 September. Nah, ini musim panas ya, Faslus Shaib. Nanti kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ketika wabah itu nanti akan berakhir ketika sudah memasuki musim panas. Jadi musim panas itu mulainya pada tanggal 21 Juni sampai nanti 23 September. Kemudian ada lagi namanya Faslul Kharif. Jadi musim gugur itu dari Buruj Mizan Libra sampai Buruj Qaus atau Sagittarius. Ini bermula tanggal 23 September sampai tanggal 22 Desember. Kemudian ada lagi musim dingin, Faslul Syita, dari Buruj Jadiu atau Capricornus sampai nanti Buruj Al-Hut atau Pisces. Tanggal 22 Desember sampai tanggal 21 Maret. Jadi peredaran matahari di atas Khatulistiwa itu jadi naik ke utara, turun lagi, mampir lagi ke Khatulistiwa, kemudian sampai ke bawah nanti ada yang namanya Mailul A'zam. Jadi inkilab syitawi dan inkilab soipi. Jadi titik balik di selatan dan titik balik di utara. Itu nilai daripada Mailul A'zam atau deklinasi yang terbesar itu nanti bervariasi ya, bervariasi. Di antaranya adalah kata Syekh Yasin ini menukil beberapa hal. Di antaranya Mailul A'zam itu nanti bisa kalanya yang pertama beliau mengutip dari pendapat Syekh Hussein Zaid, penulis kitab Matla'us Sa'id, dan Syekh Musa Az-Zarqawi ya, yang menulis tentang Zaid Al-Kabir. Kata beliau, nilai Mailul A'zam, jadi deklinasi terbesar itu adalah 23 derajat 27 menit. Kemudian beliau juga mengutip pendapat Euclides. Nah, jadi ini seorang ilmuwan kuno ya, zaman Yunani. Itu katanya Mailul A'zam, deklinasi terbesar adalah 24 derajat. Kemudian menurut Ptolemeus, kata Ptolemeus, deklinasi terbesar itu adalah 23 derajat 51 menit. Jadi inkilab syitawi dan inkilab soipi, jadi titik balik utara dan titik balik selatan, itu puncaknya adalah
23 derajat 51 menit menurut Ptolemeus. Menurut Al-Ma'mun ya, Al-Ma'mun dan juga At-Tusi pada zaman Hulagukan itu juga menulis 23 derajat 35 menit. Nah, 23 derajat 35 menit ini yang diperpegangi oleh juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian setelah masa Al-Ma'mun, At-Tusi kemudian mengobservasi lagi. Beliau menemukan bahwa titik Mailul A'zam terbesar adalah 23 derajat 30 menit. Dalam penelitian yang lain, 23 derajat 33 menit. Kemudian observasi dari ilmuwan abad ke-15 yakni Ulugh Bek itu menyebutkan nilai Mailul A'zam itu sebesar 23 derajat 30 menit 17 detik. Kemudian Syekh Mahmud Abdul Ghani itu menyebutkan 23 derajat 27 menit. Nah, dengan melihat data-data yang ada, perbedaan data-data tersebut, Ibnu Sina itu mengambil kesimpulan. Jadi Ibnu Sina dan Syekh Yahya bin Abi Syukur itu menyimpulkan bahwa semakin kemari tahun itu, maka nilai Mailul A'zam itu semakin berkurang. Nilainya semakin berkurang. Terbukti ketika kita membandingkan pada masa Euclides itu nilainya adalah 24 derajat. Sekarang disebutkan adalah 23 derajat 27 menit. Bergeser. Nah, kemudian pergeseran perubahan berkurangnya nilai Mailul A'zam itu dalam waktu berapa lama? Yakni dalam waktu setiap 100 tahun, kata ilmuwan Yunani, setiap 100 tahun yang ditulis oleh Syekh Yasin, setiap 100 tahun itu perubahannya adalah 57 detik. Jadi kalau semisal 57 detik itu kurang lebihnya 1 menit ya, kurang lebihnya 1 menit. Sehingga kalau semisal 100 menit ya, 100 menit berarti sama dengan 1 derajat 40 menit. Nah, itu sudah mencapai beberapa detik dan beberapa menit berkurangnya nilai Mailul A'zam. Ini berkaitan dengan Mailul A'zam. Kemudian ini terkait tentang hisab urfi ya, hisab urfi. Jadi kalau hisab urfi kata beliau itu kalau siklus di dalam siklus kalender Masehi, jadi siklusnya itu siklus hakikinya adalah 365 hari seperempat, 365 seperempat hari. Nah, seperempat hari ini tidak bisa dijadikan hari. Karena seperempat dikali 4 baru nanti menjadi 1 hari. Sehingga yang 1 hari itu disebut dengan tahun Kabisat. Yang 1 tahunnya, 3 tahun selebihnya itu disebut dengan tahun Basithah. Untuk siklusnya, siklus Masehi itu 4 tahun. Kemudian siklus Hijriyah itu ada 30 tahun. Kemudian siklus besar tahun Hijriyah itu adalah 210 tahun. Ini siklus untuk tahun Hijriyah. Kemudian sebelum kita membahas terkait tentang waktu sholat dan arah kiblat dalam pemikiran Syekh Yasin, terakhir ini yang sangat penting yang bagus kita jadikan acuan dalam penentuan awal bulan Qamariyah, terlebih khusus di Indonesia. Saya bacakan teksnya yang ditulis oleh Syekh Yasin. Muhimmah. Jadi ini penting kata Syekh Yasin. Saya bacakan teksnya. I'lam anna hukma syar'i ala jami'in nas manutun bi ru'yah ba'dal ghurub. Fayakunu syahr hilaliyan. Wa huwa muddah ma baina hilalain wa la yakunu syahrul jadid illa idza ru'yal hilal. Jadi ketahuilah wahai manusia bahwasanya hukum syara' yang dituntut kepada manusia itu adalah berdasarkan ruqyah, bukan berdasarkan hisab. Sehingga yang disebut dengan bulan syar'i atau syahrun syar'i atau hilal syar'i itu adalah hilal daripada ruqyah ke ruqyah yang selanjutnya. Dari ruqyah ke ruqyah ini yang dijadikan pegangan, bukan dari ijtima kepada ijtima.
Kalau dari ijtima kepada ijtima sebagaimana yang dihisab oleh ahli hisab, yang juga oleh munajim, itu tidak bisa dijadikan patokan dalam memulai beribadah, dalam memulai peribadatan, ya. Tidak bisa dijadikan patokan. Karena harus yang pertama syarat bulan baru kata Syekh Yasin harus terjadi ijtima terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah harus bisa terlihat hilal. Jadi harus bisa dilihat hilal itu. Jadi kalau semisal hilal itu sudah dihitung, kemudian sudah wujud, tapi tidak bisa diruqyah dan tidak mungkin untuk diruqyah, tidak bisa diruqyah di bawah imkan ruqyah, itu kesaksiannya ditolak dan tidak boleh kita berpegang memulai puasa dan hari raya dengan berpedoman pada hal seperti itu. Bahkan oleh ahli hisab sendiri itu menjadi perdebatan. Jadi terkait tentang ada yang namanya wujudul hilal, kemudian ada yang namanya imkan ruqyah, kemudian ada lagi yang namanya jadi wujudul hilal, kemudian imkan ruqyah atau maktu ruqyah. Jadi ada kalanya hilal itu mustahil untuk diruqyah, kemudian yang kedua kemungkinan bisa diruqyah, yang ketiga pasti bisa diruqyah. Ada 3 ketentuannya. Nah, suatu ketika beliau Syekh Yasin itu menyebutkan di dalam Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatil Muhtaj anna Asyihab Ahmad Ar-Ramli. Jadi Imam Ramli itu pernah ditanya, su'ila. Jadi Imam Ramli itu pernah ditanya tentang kebolehan min jawazi amal al-hasib bihisabihi bisawm. Hal mahalluhu idza aqta'a biwujudihi aw ru'yatihi am mutlaqan. Jadi ada 3 keadaan terkait tentang penentuan awal bulan Qamariyah dengan hisab. Itu yang pertama, apakah bisa diamalkan hisab itu? Jadi hisab bisa diamalkan, kata Imam Ramli, hisab itu bisa diamalkan. Akan tetapi yang diamalkan itu seperti apa? Apakah yang pertama keadaan hilal sudah di atas ufuk, walaupun tidak bisa dilihat, itu bisa diamalkan? Ini yang pertama. Yang kedua, hilal berada pada posisi imkan ruqyah. Hilal bisa dilihat, bisa imkan ruqyah. Yang ketiga, hilal sudah pasti bisa dilihat. Nah, jadi hisab itu yang bisa diamalkan yang mana? Kata Imam Ramli bahwa 3 keadaan hilal tersebut, baik wujudul hilal, imkan ruqyah, atau pasti hilal bisa terlihat, itu semuanya bisa dijadikan pegangan, kata Imam Ramli. Akan tetapi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sendiri, beliau menolak dengan pendapat yang seperti ini. Ya, beliau mengutip pendapat ini ditolak oleh Syekh Al-Allamah Abdul Hamid Asy-Syarwani, bahwa kata beliau tidak dibenarkan kalau orang itu berpedoman hisabnya pada wujudul hilal. Tidak bisa dibenarkan orang yang berpedoman hisabnya hanya pada wujudul hilal semata. Jadi sudah di atas ufuk, semisal 1 derajat, itu di bawah imkan ruqyah. Menurut ruqyah tidak bisa dibenarkan hisabnya, tapi tetap dipakai, maka ini tidak bisa digunakan, kata Imam Syarwani. Karena yang bisa dipakai itu adalah manakala boleh manakala hilalnya itu pada posisi imkan ruqyah, posisi kemungkinan bisa dilihat hilal. Sehingga kesimpulannya saya daripada Syekh Yasin ini, beliau mengatakan hisab, ya, jadi ruqyah dengan hisab, beliau lebih mengedepankan ruqyah karena ruqyah ini kaitannya dengan ibadah manusia. Kalau juga kita mau menggunakan hisab, maka hisab yang digunakan adalah hisab dengan kriteria imkan ruqyah. Ini pendapat akhir daripada Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Sehingga kalau semisal kita berpedoman pada hisab imkan ruqyah sebagaimana yang telah disepakati oleh Imam Syarwani, kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga Imam Ibnu Hajar, apakah hilal
yang kemungkinan bisa diruqyah karena posisinya sudah imkan ruqyah itu bisa dijadikan pegangan dan wajib bagi kita. Menurut Imam Ibnu Hajar, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dan Imam Syarwani, begitu juga dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau mengatakan itu hukumnya tidak wajib. Semisal saya menghisap, menurut hisap saya ini sudah imkan ruqyah tinggi hilalnya, maka bagi saya tidak wajib untuk mengamalkan hisap saya tersebut. Cuma hukumnya boleh kalau saya mengamalkan hisap tersebut. Besok hari raya, besok puasa itu boleh. Dan itu hukumnya jangan disebarluaskan untuk pribadi dan untuk orang yang meyakininya. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar, Syekh Yasin Al-Fadani, Imam Syarwani, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi kata Imam Romli itu sudah, kalau dia sudah tahu itu sudah imkan, maka hukumnya wajib dia untuk melakukan puasa atau hari raya. Nah, ini terkait tentang perbedaan dalam awal bulan Komariah. Kemudian terkait Syekh Yasin ini juga membahas tentang pembahasan bola langit. Jadi bola langit, kemudian dan lain sebagainya. Bahkan beliau itu nanti bisa menyimpulkan ada satu keadaan dalam bab fikih itu, dalam bab ilmu faraid, manakala dua orang ini yang meninggal dunia dalam waktu yang sama. Dua orang meninggal dunia dalam waktu yang sama, itu siapa nanti yang dijadikan ahli warisnya dan siapa yang almarhum duluan. Itu berdasarkan ilmu falak bisa dilihat daripada posisi terbit dan terbenamnya matahari, kemudian dilihat juga berdasarkan jam zawaliyah, dan juga dilihat daripada selisih nisful fudlah dengan posisi tempat seseorang yang meninggal tersebut. Nah, terkait tentang waktu sholat, jadi waktu-waktu sholat itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani itu sama dengan ulama-ulama yang lainnya, yakni menggunakan dengan rubuk mujayyab, kendati beliau juga bisa menghisap dengan menggunakan tabel logaritma karena mempelajari kitab yang ditulis oleh Syekh Zubair Al-Jailani dalam kitab Khulasatul Wafiyah. Kemudian terkait masalah waktu sholat, jadi cara perhitungan waktu sholat itu sama. Cara perhitungan waktu sholat antara Syekh Yasin dengan syekh-syekh yang lain itu sama menggunakan rubuk. Akan tetapi ada pengkayaan khazanah keilmuan yang beliau tulis diantaranya. Jadi ulama itu khususnya yang menjadi perdebatan itu adalah terkait tentang waktu sholat subuh dan waktu sholat isya. Apakah sholat isya itu diwajibkan ketika sudah hilangnya syafaq ahmar, itu sudah menandakan masuknya waktu isya, ataukah masih belum? Jadi ada, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu berpegang kepada hilangnya syafaq ahmar untuk mengetahui masuknya awal waktu isya. Nah, dan kalau kita hitung syafaq ahmar itu posisinya ya disebutkan oleh Syekh Yasin itu adalah posisi 17 derajat. Jadi 17 derajat matahari minus di sebelah barat. Itu hilangnya syafaq ahmar. Menurut Imam Abu Hanifah, masuknya waktu isya manakala hilangnya syafaq abyad. Jadi syafaq itu adalah mega merah, mega kuning, mega putih. Syafaq ahmar, syafaq asfar, dan syafaq abyad. Imam Abu Hanifah ini berbeda dengan tiga imam yang terdahulu. Syafaq abyad itulah yang menjadi penanda awal masuknya waktu sholat isya. Imam Abu Hanifah. Kemudian ini juga yang diperpegangi oleh At-Tusi, ilmuwan muslim. Kemudian juga Abu Raihan Al-Biruni, seorang ilmuwan muslim, menyatakan masuknya waktu isya itu manakala sudah syafaq abyad 19. Sehingga pada kesimpulannya ulama-ulama Syafi'iyah menyimpulkan bahwa awalnya masuk sholat isya, awal waktu isya itu adalah ketika hilangnya syafaq ahmar, ketika hilangnya mega merah, itu sudah masuk waktu sholat isya. Akan tetapi kita disunahkan mengerjakan sholat isya itu manakala nanti ketika hilang syafaq abyad, yaitu pada posisi 19 derajat.
Sehingga kalau kita hitung dari syapak ahmar ke syapak abyad itu ada 2 derajat, sehingga terjadi selisih ada 8 menit. Syapak ahmar posisi 17 derajat, syapak asfar posisi 18 derajat, dan syapak abyad 19 derajat. Nah, kemudian untuk masalah waktu subuh. Nah, ini ada waktu subuh. Jadi subuh itu ada 2 fajar. Ada fajar sodik, ada fajar kadib. Fajar sodik yaitu adalah penanda masuknya waktu subuh. Nah, ini menurut Syekh Ismail bin Mustafa At-Turki, masuknya waktu subuh fajar sodik itu manakala matahari berada di ufuk sebelah timur dengan posisi 18 derajat fajar sodiknya. Fajar kadibnya pada posisi 19 derajat. Nah, fajar kadib terlebih dahulu, kemudian lebih tinggi lagi posisi matahari ke 18 derajat di sebelah timur, baru masuk fajar sodik. Nah, jarak antara fajar sodik ke fajar kadib ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fajar sodik ke fajar kadib itu jaraknya adalah 1 derajat, yakni 4 menit. Fajar sodik ke fajar kadib jaraknya 1 derajat 4 menit. Ada juga menurut Ibnu Abidin, jarak antara fajar kadib dengan fajar sodik itu adalah 3 derajat. 3 dikali 4 menit sama dengan 12 menit. Sehingga perbedaannya antara fajar sodik dan fajar kadib adalah 12 derajat. Oke, ini baru beberapa pendapat. Kemudian pendapat yang lain, Syekh Yasin mengutip juga adalah pendapat Syekh Abu Abdillah bin An-Najjar, bahwasanya waktu subuh dan isya itu manakala posisi matahari berada pada posisi 18 derajat minus di sebelah timur maupun di sebelah barat. Nah, ini subuh dan isya sama. Kemudian menurut ilmuwan muslim yang disampaikan di sini adalah Abul Hasan Al-Marakishi, masuknya waktu isya itu adalah posisi 16 derajat. Nah, 16 derajat itu sudah masuk waktu isya. Artinya waktu maghrib itu sangat sebentar. Jadi 16 kali 4 ya. Jadi kalau semisal minus 1, 15 kali 4, waktu maghrib itu berkisar hanya 1 jam saja. 1 jam saja itu berkisar waktu maghrib menurut Abul Hasan Al-Marakishi. Jadi isyanya cepat, kemudian subuhnya juga cepat. Jadi subuhnya itu posisi matahari di bawah ufuk sebelah timur adalah 20 derajat, minus 20 derajat. Nah, jadi isyanya cepat, subuhnya juga cepat. Ini pendapat Abul Hasan Al-Marakishi. Akan tetapi pendapat ini disebutkan adalah pendapat yang doib, kata Syekh Yasin. Kemudian ada lagi beliau mengutip pendapat Ibnu Syatir, seorang ilmuwan terkenal dengan teori heliosentrisnya. Ibnu Syatir mengatakan bahwa waktu sholat isya itu dengan isfar. Jadi tadi sudah kita bahas, waktu isya menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah ketika hilangnya mega merah atau syapak ahmar pada posisi 17 derajat di sebelah barat. Nah, kata Ibnu Syatir, masuknya sholat isya itu adalah ketika hilangnya syapak asfar, yaitu pada posisi 18 derajat. Kemudian untuk subuhnya juga cepat. Subuhnya yakni 20 derajat. Jadi subuh ketinggian matahari minus di bawah ufuk di sebelah timur 20 derajat. Ini pendapat Ibnu Syatir. Kemudian pendapat yang lain dikutip oleh Syekh Yasin juga, pendapat Syekh Abdul Aziz. Subuh 20 rakaat 20 derajat ya, minus 20 derajat. Kemudian isya'nya 18 derajat. Kata beliau itu sebagai ihtiyat puasa. Nah, jadi ini ada dalil ulama kenapa kita subuhnya terlalu cepat ya. Terlalu cepat itu karena di sini disebutkan subuhnya itu minus 20 derajat.
Ini sebagaimana yang diperpegangi oleh Abul Hasan Al-Maraqishi dan Syekh Abdul Aziz. Kalau di Indonesia yang menggunakan itu adalah Sa'aduddin Jambek, ya. Bapak Sa'aduddin Jambek itu beliau ahli falak Indonesia yang menggunakan subuh minus 20 derajat. Itu untuk ihtiyat supaya puasa. Jadi supaya puasanya itu betul-betul makan minumnya itu tidak keluar daripada waktu sahur yang sesungguhnya. Akan tetapi pendapat ini juga ditentang oleh pendapat yang lain. Sebab kalau semisal minus 20 derajat itu dikatakan awal masuknya waktu subuh sebagai ihtiyat daripada puasa, berarti kalau semisal dia sholat subuh belum masuk waktunya, sholatnya menjadi tidak sah. Nah, kemudian kalau semisal puasanya sudah betul karena ihtiyat, tapi yang cacat sholatnya karena belum masuk waktu sholat, sehingga ulama mengatakan lebih baik sholat subuh itu ditunda beberapa derajat, ya, beberapa derajat. Kemudian pendapat Syekh Al-Mawasi, subuhnya adalah 18 derajat, subuh 18 derajat, kemudian isya'nya 16 derajat. Isya juga cepat. Kemudian Imam Barjandi, subuh 15 derajat, kemudian Fajar Kadzib itu 19 derajat. Nah, Fajar Kadzib 19 derajat. Kemudian menurut pendapat yang lainnya, subuhnya itu juga disebutkan 16, 17, jadi ada 3 pendapat ini. Jadi Fajar Kadzib itu posisi 19 derajat, kemudian Fajar Shadiknya 15 derajat, 16 derajat, dan 17 derajat. Nah, dari sekian banyak tentang hissah waktu sholat isya dan waktu sholat subuh, kedudukan posisi matahari pada awal waktu subuh dan awal waktu isya, itu terdapat berbagai pendapat. Syekh Yasin mengikuti yang mana? Syekh Yasin mengikuti tahqiq daripada Syekh Abu Abdillah Ar-Rubbati dalam kitabnya Irsyadul Ha'ir yang menyebutkan waktu isya adalah 17 derajat sebagaimana waktu isyanya mazhab Syafi'i. Kemudian subuhnya 19 derajat, sehingga 19 derajat itu ditunda 4 menit daripada waktu subuhnya di Indonesia, ditunda 4 menit. Ini yang diperpegangi oleh Syekh Muhammad Yasin. Kemudian yang diperpegangi oleh Syekh Zubair Umar Al-Jailani itu adalah 18 derajat, sehingga waktu imsak sudah itu, kemudian azan subuh bagi orang yang berpegang 18 derajat, subuhnya 8 menit kemudian. Bagi orang yang berpegang kepada pendapat Syekh Yasin Al-Fadani, subuhnya 4 menit kemudian, kalau acuan jadwalnya itu awalnya adalah 20 derajat. Nah, jadi ada berbagai perbedaan pendapat tentang posisi matahari pada saat awal subuh dan awal waktu isya. Kenapa terjadi perbedaan? Perbedaan pendapat itu berawal daripada perbedaan tempat observasi antar ulama. Jadi Imam Malik mengobservasi dengan Imam Syafi'i, kemudian dengan Imam Abu Hanifah, masing-masing tempatnya berbeda. Ilmuwan muslim ada yang di barat, ada yang di timur. Kemudian ada yang berada di utara dan selatan dan lain sebagainya. Ketika mereka mengobservasi, ternyata hasilnya itu berbeda. Kemudian yang menyebabkan terjadinya perbedaan, ya, kriteria ini adalah tentang perbedaan teknis observasi. Yang pertama adalah tentang tempat observasinya berbeda. Yang kedua, teknis observasinya berbeda. Sehingga kalau sekarang di Indonesia ada persoalan, subuh di Indonesia itu terlalu cepat, ya karena memang dalam kitab-kitab literatur banyak itu disebutkan ada yang 19, ada yang 18, ada yang 17, itu sudah berbeda. Nah, Indonesia menggunakan 20 derajat. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Nazar yang berjudul judulnya itu At-Taqawim. At-Taqawim, A'dadut Taqawim Al-Hijriyah. Disebutkan di sana. Kalau kita sudah sholat subuh, ya, sholat subuh kita itu kebetulan subuhnya itu terlalu cepat. Kemudian kita mendapat suatu kaul
dan suatu temuan, suatu penelitian bahwa hal-hal yang tersebut di atas, ya, bahwa penelitian-penelitian yang ada tersebut disebutkan berbagai perbedaan itu tadi sampai mana? Oke. Nah, jadi ilmuwan-ilmuwan yang menyebutkan tadi itu, jadi banyak. Kemudian di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nazar At-Taqaim tadi saya sebutkan, kita meyakini pada saat ini semisal posisi sekitar 20 derajat. Tiba-tiba kita merasa subuhnya ini terlalu cepat. Ketika kita merasa subuhnya terlalu cepat, hasil eksperimen dari ulama-ulama dari luar itu menyebutkan bahwa di luar dan di dalam Indonesia itu disebutkan bahwa itu belum masuk waktu subuh. Solusinya bagaimana? Itu artinya kita bertahun-tahun, ya, kalau ketika azan subuh kita langsung sholat, langsung azan subuh langsung sholat, ternyata menurut penelitian subuhnya itu terlalu cepat, bertahun-tahun kita sholat sebelum pada waktunya. Solusinya cuma satu. Solusinya adalah kita mengkodok sholat kita satu kali saja. Kodok sholat satu kali. Hari ini kita tanggal 20. Ketika azan subuh tadi, kita langsung sholat takbir. Ternyata itu menurut penelitian hasilnya salah, keliru. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita mengkodok. Pada tanggal 21 besok, itu menjadi kodok bagi sholat subuh kita pada tanggal 20. Sholat subuh kita tanggal 20, itu menjadi kodok bagi sholat subuh kita tanggal 19. Sholat subuh kita tanggal 19, itu mengkodok untuk sholat subuh kita tanggal 18. Sholat subuh yang tanggal 18, ini menjadi kodok sholat subuh kita pada tanggal 17. Itu kalau sholat subuhnya itu ketika azan, dia langsung sholat, ya, dan ternyata itu belum masuk waktu sholatnya. Lain halnya ketika azan, kemudian dia sholat sunnah qobliyah, kemudian berzikir subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astagfirullah 100 kali. Kemudian ketika selesai zikir, sholat ba'diyah dan lain sebagainya, dia sholat, itu tidak perlu lagi di di kodok sholat subuhnya. Nah, kemudian untuk masalah waktu imsak. Jadi imsak ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi imsak itu imsak 3 derajat. Jadi kata Syekh Yasin, waktu imsak ke subuh itu adalah 3 derajat. 3 derajat itu berkisar sekitar 12 menit, ya. Jadi ada waktu imsak ke subuh itu waktunya adalah 12 menit. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah imsak, kata Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, sebaiknya kita juga menggunakan ihtiyat. Ihtiyat yang digunakan diantaranya, jadi ihtiyatnya ini tidak mesti digenapkan 1 menit, atau digenapkan 2 menit, atau digenapkan beberapa menit, tidak mesti. Yang pertama, kata Syekh Yasin Al-Fadani, khusus waktu asar dan isya itu ihtiyatnya ditambah 2 menit. Jadi sholat asar semisal kita menghitung jam 14.50, maka ihtiyatkan menjadi jam 14.52 untuk asar dan isya. Kemudian untuk maghrib, kata Syekh Yasin, ihtiyatnya ditambah 3 menit. Nah, ihtiyatnya ditambah 3 menit. Kenapa? Karena ini mungkin pertimbangannya daripada untuk betul-betul bahwasanya titik tengah markazus syamsi itu sudah mencapai di bawah ufuk dan betul-betul masuknya sholat maghrib. Untuk waktu zuhur, waktu ihtiyatnya itu 4 menit. Nah, kenapa 4 menit? Ya, karena zuhur ini sebelumnya itu ada yang disebut dengan waktu zawal atau waktu istiwa. Yang mana waktu istiwa atau waktu zawal di dalam kitab-kitab Syafi'iyah itu disebutkan sebagai waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, ya, untuk melakukan sholat sunnah. Yang diharamkan adalah melakukan sholat sunnah. Ada 3 waktu yang diharamkan. Yang pertama ketika tulu. Jadi tulu sama dengan syuruk, ya. Tulu atau syuruk yakni terbit matahari
ketika piringan atas matahari menyentuh ufuk sebelah timur sampai nanti naik ke atasnya, itu diharamkan kita melakukan sholat sunnah. Kalau semisal kita melakukan sholat kodok, itu tidak mengapa. Akan tetapi, kata Syekh Muhammad Arsyad, jangan kita menyengaja untuk melakukan sholat kodok itu di waktu yang diharamkan. Jadi jangan di waktu istiwa ataupun di waktu terbit, jangan menyengaja mengkodok waktu sholat di 3 waktu tersebut. Nah, zuhur itu waktu istiwa. Sebelum zuhur itu ada waktu yang diharamkan, yakni waktu istiwa. Sehingga ihtiyat untuk waktu zuhur itu ditambah dengan 4 menit. Ya, luar biasa. Waktu zuhur ihtiyatnya 4 menit. Kemudian di dalam referensi yang lain, sebagaimana yang ditulis misalnya oleh Syekh siapa itu? Syekh Zubair Umar Al-Jailani, bahwa ihtiyat waktu zuhur itu 8 menit. Nah, ihtiyatnya 8 menit, sangat banyak. Kemudian ada pertanyaan, pendapat tersebut merupakan penelitian dari ulama-ulama di luar Indonesia. Jika di wilayah Indonesia, kira-kira yang cocok untuk derajat isya dan subuh berapa? Ini pertanyaan dari teman saya, Syarif Hidayatullah. Jadi kalau subuh di Indonesia itu kita yang dipakai itu 20 derajat. Akan tetapi karena di situ ulama sudah terjadi banyak perbedaan pendapat, maka silahkan azan subuh pada posisi minus 20 derajat, akan tetapi kita melakukan sholat subuhnya jangan setelah itu. Ini supaya keluar daripada perbedaan pendapat. Ya, dan itu kalau kita menunda sekitar 4 menit, 8 menit kalau kita tunda dari azan subuh yang ada, kalau kita menunda 8 menit, artinya kita menggunakan posisi matahari 18 derajat. Nah, ini tidak salah dan ini masih merupakan waktu fadilah. Jadi waktu fadilah itu adalah waktu yang utama ketika kita melakukan sholat. Jadi waktu sholat itu oleh para ulama fikih dibagi menjadi beberapa bagian. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karahah, ada waktu hurmah. Ada sampai 7 waktu pembagiannya setiap waktu sholat. Nah, ini kalau kita tunda 3 derajat berarti 12 menit. Itu masih masuk dalam waktu fadilah. Demikian kata Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Tidak mengapa kita menunda waktu sholatnya supaya keluar daripada perbedaan pendapat. Bahkan di antara, saya lanjutkan lagi, di antara waktu subuh, ya, di antara waktu subuh, keistimewaan waktu subuh lagi, Syekh Yasin ini menambahkan ihtiyatnya adalah 5 menit. Ya, 5 menit. Jadi kalau kita di Indonesia, semisal ihtiyat 1 menit, kemudian penggenapan 1 menit, itu biasa saja. Syekh Yasin menyebutkan ihtiyat subuh itu 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena supaya kita ini betul-betul masuk waktu sholat subuhnya. Supaya betul-betul waktu subuh kita itu masuk. Jadi ada 2. Kalau kita melambatkan subuh, artinya yang berbahaya puasa kita. Jangan-jangan kita makan dan minum itu sudah terbit fajar shodiq. Ini kalau melambatkan subuh. Kalau semisal kita mempercepat subuh, puasanya aman. Akan tetapi puasanya bisa sholatnya bisa berbahaya karena sholatnya itu bisa jadi dia sholat di luar waktu, belum masuk sholat, ya, belum masuk sholat. Sehingga antara puasa dengan sholat mana yang diutamakan? Maka lebih diutamakan sholat. Sehingga kalau masalah sholat boleh untuk subuh itu kita tunda sejenak. Dan di dalam mazhab Syafi'i disebutkan kalau kita menunda sholat subuh bahkan sampai 10 menit, 15 menit, itu bukan berarti kita itu sholat di luar waktu fadilah. Justru ketika kita menunda sholat semisal 5-10 menit, 15 menit, itu kita masih berada di waktu fadilah. Disebutkan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'i bahwa kita itu masuk mengerjakan sholat di waktu fadilah manakala perhitungannya adalah ketika azan kita berangkat ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi kita buang hajat, kencing dan lain sebagainya. Kemudian kita keluar lalu berwudu.
Berwudu. Setelah berwudu atau mandi, lalu kita menggunakan pakaian menutup aurat kita. Setelah menutup aurat kita, kita berjalan ke masjid. Setelah datang ke masjid, kita melakukan sholat sunnah qobliyah dan tahiyatul masjid. Kemudian menunggu jamaah sampai nanti bahkan menunggu jamaah itu sampai 10 menit, 15 menit atau bahkan 20 menit dari azan subuh itu masih dikatakan masuk di waktu fadilah, yang mana disebutkan waktu fadilah itu adalah waktu-waktu awal yang mendapatkan ridwan Allah. Ketika kita sholat di awal waktu itu kita mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sholat di akhir waktu itu mendapatkan ampunan Allah. Keridhaan dengan ampunan itu kata para ulama lebih afdol keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kalau kita menunda sholat karena hal-hal yang berkaitan dengan menunda tersebut seperti menunggu jamaah, kemudian berwudu, jalan menuju ke masjid dan lain sebagainya, justru itu adalah yang lebih afdol. Kemudian saya sampaikan tambahan juga, ini amalan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh guru Bahid, Syekh Muhammad Bahid, yang beliau ini adalah murid daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ada seorang sahabat yang beliau itu, sahabat ini terdapat persoalan atau masalah terhadap ekonominya. Lalu dia meminta amalan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini masalah ekonominya itu biasa-biasa saja, rendah. Tolong dikasih amalan ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan amalan tersebut bahwa kamu setiap ketika sudah azan subuh, antara azan subuh sampai nanti sebelum waktu subuh, jadi dilakukan setelah sholat dilakukan setelah sholat qobliyah subuh, itu dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini dibaca 100 kali. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya Allah akan mencukupkan rezekinya. Nah, ini di luar pembahasan ilmu falak. Nah, ini amalan kita dan ini amalan Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah dibaca 100 kali sebelum sholat subuh, setelah sholat qobliyah subuh. Itu amalan untuk insya Allah rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini terkait tentang waktu sholat. Selanjutnya masih masalah waktu sholat. Jadi waktu sholat yang diwajibkan untuk kita itu ada 5. Sebelumnya kita telah membahas ada 5 waktu sholat yang diwajibkan kepada kita. Sebelum kita diwajibkan 5 waktu sholat, kita diwajibkan 1 sholat, yaitu sholat tahajud, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada sholat-sholat sunnah lagi. Ya, sholat-sholat sunnah itu diantaranya yang disebutkan oleh Syekh Yasin adalah sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu disebutkan oleh Syekh Yasin. Jadi itu disebut dengan dohwatus sugra. Dohwatus sugra ini adalah sholat isyraq. Kemudian dohwatul kubra itu adalah sholat duha. Sholat isyraq itu kata Syekh Yasin sama dengan 1 tombak. Kemudian sholat duha itu adalah 2 tombak. 1 tombak itu sama dengan 4 derajat 42 menit. Kemudian 2 tombak itu sama dengan 9 derajat 24 menit. Sehingga setelah matahari terbit, jadi terbit matahari itu di dalam jadwal imsakiyah ada yang namanya syuruk. Syuruk, tulu. Syuruk dengan tulu itu pengertiannya sama, yakni terbitnya matahari yang merupakan akhir sholat subuh. Dan itu mengerjakan sholat sunnah di waktu itu diharamkan. Ya. Nah, akan tetapi perlu ditekankan, syuruk dengan isyraq itu beda. Kalau syuruk itu diharamkan, kalau syuruk itu disunahkan. Namanya sholat sunnah isyraq. Posisi matahari adalah 1 tombak sama dengan 4 derajat 42 menit. Jadi kurang lebihnya
Kalau digenapkan menjadi 4 derajat 30 menit sama dengan kurang lebih 18 menit atau 20 menit. Ya, seperti itu. Jadi ketika terbit matahari sekitar 15 menit, ya 15 menit atau 16 menit, baru setelah itu disunahkan melakukan sholat sunnah isyraq. Oke. Ada pertanyaan, untuk penentuan awal bulan, metode apa yang menjadi penetapannya oleh Syekh Yasin, ruqyat atau hisab? Oh, ini sudah bahas tadi itu, pertanyaan dari saudara Syekh Muhammad Syarif Hidayatullah, ulama dari Sulawesi. Syekh Yasin Al-Padani, tadi sudah saya bacakan teksnya. Beliau penentuan awal bulan Qamariyah itu ada pada halaman 21. Beliau mengikuti pendapatnya Imam Arwani dan beliau menolak pendapat Imam Romli yang menyatakan bolehnya wujudul hilal. Kata Syekh Yasin, yang menjadi pegangan untuk awal bulan Qamariyah adalah ruqyah. Sampai sini sudah titik. Yang menjadi pegangan untuk awal bulan Qamariyah adalah ruqyatul hilal. Karena bulan itu dibagi menjadi dua. Jadi ada syahar hilali, ada juga syahar ijtimai. Jadi ada bulan astronomi dan ada bulan syar'i. Nah, yang beliau pakai untuk penentuan ibadah itu adalah bulan syar'i. Jadi yang namanya bulan syar'i ini tidak mengenal yang namanya ijtima. Dari ijtima ke ijtima itu orang-orang yang ahli hisab. Tapi kalau untuk dalam pegangan ibadah adalah pedomannya dari ruqyah ke ruqyah, dari satu hilal ke hilal yang selanjutnya. Ini disebut dengan oleh Syekh Yasin. Ini kaidah yang pertama. Beliau menetapkan dengan ruqyah, memilih ruqyah. Kalau semisal kita menghisap, maka hisab yang seperti apa yang digunakan? Hisab yang digunakan adalah hisab yang berpedoman pada imkan ruqyah, bukan pada hisab wujudul hilal. Kenapa? Karena wujudul hilal itu beliau tolak. Yang jadikan pegangan adalah hisab imkan ruqyah. Dan bagi orang yang bisa menghisapnya, kata Syekh Yasin, itu tidak diwajibkan mengamalkan hisapnya. Semisal saya menghisap besok puasa, menurut imkan ruqyah sudah puasa besok. Nah, itu tidak wajib bagi saya mengamalkan, cuma hukumnya boleh. Ini mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, mendapat berpegang kepada imam yang muktamad seperti itu. Tapi kalau Imam Romli itu mengatakan wajib. Jadi seorang yang ahli hisab besok puasa berdasarkan imkan ruqyah, maka dia wajib berpuasa. Tapi Syekh Yasin walaupun sudah bisa menghisab, beliau hisabnya itu adalah hisab imkan ruqyah dan tidak wajib diamalkan, hanya boleh saja. Orang lain juga tidak wajib diamalkan. Nah, ini pertemuan antara pemikiran Syekh Yasin dengan Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun adalah murid beliau. Kata Mbah Maimun, walaupun kita sudah bisa menghisab, tapi jangan tinggalkan ruqyah. Nah, ini sesuai dengan pemikiran Mbah Maimun dengan Syekh Yasin. Ini sesuai ya, seperti itu. Oke, ini terkait tentang isyraq dan subuh. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang arah kiblat, ya, arah kiblat. Tentu tidak semua kitab yang saya ulaskan di sini, hanya poin-poinnya saja yang berbeda. Kalau masalah kiblat, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini sama seperti perhitungannya dengan yang lainnya, sama. Akan tetapi beliau menambahkan di sini ada kaidah-kaidah tersendiri. Di antaranya beliau mengutip kisah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dan keturunannya itu kiblatnya adalah menghadap Ka'bah. Nabi Ibrahim dan keturunannya itu adalah menghadap Ka'bah kiblatnya. Kemudian Bani Israel dan keturunannya itu menghadap Baitul Maqdis. Jadi ada dua pendapat sudah. Kalau Nabi Ibrahim ke Ka'bah, kemudian Bani Israel itu ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad SAW kiblatnya adalah mengumpulkan keduanya. Ke Ka'bah iya, kemudian menghadap ke Baitul Maqdis juga iya. Baitul Maqdis itu Bani Israel, kemudian Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengumpulkan dua kiblat tersebut. Nah, nanti ketika Nabi hijrah ketika berada di Madinah, beliau itu
hanya bisa menghadap ke Baitullah. Hanya bisa menghadap ke Baitullah, tapi tidak lagi bisa menghadap ke Baitul Maqdis. Hanya bisa. Nah, oke. Kemudian ketika beliau tadi itu di Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis, tapi tidak bisa menghadap ke Baitullah. Kemudian turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka setelah itu beliau memalingkan wajahnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum syatrah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka kiblat umat Islam sampai sekarang kiblatnya adalah ke Masjidil Haram. Nah, terkait tentang arah kiblat, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, yakni kata beliau, jihad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jihad sugra, yang kedua adalah jihad kubra. Apa itu jihad sugra? Apa itu jihad kubra? Jihad sugra adalah arah yang mana arah kemelencengan itu, ya, arah itu melencengnya sekitar 90 derajat. Jadi jihad terbagi menjadi dua, jihad sugra dan jihad kubra. Jihad sugra itu manakala kemelencengan arah kiblat berkisar 0 sampai 45 derajat. 0 sampai 45 derajat kita melenceng daripada arah Ka'bah, itu dibenarkan karena menurut jihad sugra. Nah, kemudian jihad kubra, manakala kemelencengan itu cakupannya lebih besar daripada 90 derajat. Nah, kenapa ada yang seperti itu? Jadi ini toleransi menurut mazhab Maliki. Jadi saya katakan di sini boleh melenceng arah kiblat sampai 45 derajat menurut mazhab Imam Maliki. Sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Akan tetapi, saya tegaskan lagi, Syekh Yasin arah kiblatnya tetap Ainul Ka'bah. Arah kiblatnya adalah tetap Ainul Ka'bah. Akan tetapi beliau cuma mengutip satu pendapat daripada mazhab Maliki, bahwasanya kemelencengan itu boleh 45 derajat melenceng, itu masih dibenarkan. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengutip daripada pendapat mazhab Hanafi bahwa sama dengan mazhab Imam Malik, bahwasanya toleransi kemelencengan arah kiblat itu berkisar sampai 45 derajat. Ini sangat besar, ya, sangat besar. Kok bisa arah kiblat itu 45 derajat melenceng kok masih dibenarkan dan masih ditoleransi? Bagaimana pemikiran ilmiahnya? Jadi ini berawal daripada tafsiran. Kembali kepada ayat yang mewajibkan. Ayat yang mewajibkannya adalah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan wajah itu apa? Oke. Kalau dalam konteks wudu, yang dimaksud dengan wajah itu adalah dari ujung telinga ini sampai ke telinga ini. Kemudian dari tempat manabit sya'ri, tempat tumbuhnya rambut sampai sini. Ini yang dimaksud dengan wajah dalam konteks arah kiblat. Dalam konteks maksud dengan wajah adalah dari pelipis kanan, dari pelipis kiri ke pelipis kanan. Oke, dari sini ke sini. Ini berapa derajat? Oke, bisa kita melogikan. Kepala kita ini bulat itu sama dengan 360. Dari sini ke sini itu sama dengan 1/4 lingkaran. Artinya 1/4 lingkaran 90 derajat. Sehingga kalau saya, ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i tetap Ainul Ka'bah. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu yang dimaksud dengan wajhaka itu adalah dari kita menghadap ke Ka'bah. Jadi ini tegak lurusnya ke sana. Ini tegak lurus ke sana. Oke. Ketika ulama berbeda pendapat tentang tafsiran wajhaka, fawalli wajhaka, yang dimaksud dengan wajah itu adalah dari sini ke sini. Maka yang tengah ini tegak lurusnya ke depan. Ini tegak lurus ke sana. Yang ini tegak lurusnya ke sana. Dan yang ini tegak lurusnya ke sana. Sehingga bagaikan segitiga yang mengembang.
Semakin jauh, semakin besar cakupannya. Nah, ini 90 derajat. Ya, siku-siku 90 derajat. 45 derajat ke kanan, 45 derajat ke kiri. Sehingga ulama ada yang menyebutkan dari kalangan mazhab Imam Malik dan dari kalangan mazhab Imam Abu Hanifah bahwa kemerencingan arah kiblat itu boleh sampai 45 derajat. Akan tetapi yang jadi catatan, kita di mazhab Syafi'i tetap menghadap ke Ainul Ka'bah, bukan Jihatul Ka'bah. Oke. Selanjutnya masih berbicara tentang seputar arah kiblat. Dari yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Fadani juga, di antaranya maratibul kiblat. Jadi tingkatan kita itu mengetahui arah kiblat. Tingkatan yang ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu bin nafsi, tahu dengan diri sendiri. Ya, tahu diri sendiri ini kita tahu tentang arah kiblat. Ini di mana? Manakala posisi kita berada di hadapan Ka'bah. Ini Baitullah dan kita tahu ini adalah Baitullah, maka kita menghadap ke sana. Itu disebut dengan al-ilmu bin nafsi. Nah, kemudian yang kedua adalah al-ilmu bi akhbari. Jadi ilmu dengan kabarnya orang yang sikoh. Orang yang sikoh itu menyebutkan, jadi kita bertanya, arah kiblat kemana? Nah, jadi rumah kita terhalang oleh dinding, kemudian orang itu melihat dari atas kiblatnya ke sana. Maka kita mengikuti pendapatnya, itu disebut dengan al-ilm bi akhbari sikoh. Yang ketiga adalah dengan ijtihad. Ijtihad ini orang yang berada jauh dari Makkah. Nah, jadi orang yang berada jauh dari Makkah itu namanya kita berijtihad menentukan arah kiblat. Oke. Kemudian ijtihad, ya. Nah, yang dimaksud dengan ijtihad itu adalah kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menentukan arah kiblat dengan berbagai cara. Jadi kata Imam Nawawi, kata beliau, la tasihhu salat bidun istiqbalil qiblah wa la yasihhu istiqbalul qiblah illa bil ijtihad wa la yasihhu al ijtihad illa bil adillah wa min adillatiha asy-syamsu wal qamar wa miyahil bihar wa bimahabiriyah dan seterusnya. Jadi kata Imam Nawawi, salat itu tidak dikatakan sah kalau tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat tidak dikatakan benar kalau dia tidak berijtihad, dan ijtihad tidak dikatakan benar kalau tidak ada adillah atau dalil-dalil yang menunjukkan ke sana. Dalil-dalil itu diantaranya yang dijadikan pegangan adalah seperti halnya bulan, bintang, matahari, kemudian ada metode dengan angin dan lain sebagainya. Ini merupakan, nah jadi itu mujtahid. Jadi mujtahid yang paling ringan untuk kita capai adalah mujtahid fil kiblat. Kata Imam Ibnu Qudamah, seseorang itu layak dikatakan mujtahid walaupun dia tidak paham masalah hukum-hukum agama. Dia layak dikatakan mujtahid fil kiblat kalau dia paham tentang mengetahui bisa berijtihad terkait penentuan arah kiblat. Dia disebut dengan mujtahid fil kiblat. Jadi mujtahid yang paling gampang dicapai adalah mujtahid fil kiblat. Yang paling sulit itu adalah mujtahid mutlak. Seperti halnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, yang pertama maratibul kiblah, al-ilmu bin nafsi, al-ilmu bi akhbari siqah. Yang ketiga al-ijtihad, dan yang keempat adalah taqlidul mujtahid, yakni mengikuti pendapat mujtahid. Kita yang semisal tidak paham masalah ilmu falak, maka ikuti, semisal ada ahli falak yang mengukur kiblatnya, itu kita ikuti, maka kita sudah termasuk mengikuti pendapat mujtahid. Oke. Nah, ini terkait tentang arah kiblat. Jadi sambil melanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari pemirsa. Saya sambil ngecek dulu. Oke, kita lanjut. Di sini disebutkan untuk mengetahui arah kiblat, ya, untuk mengetahui arah kiblat kata Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, cara yang paling akurat
bukan dengan bintang kutub lagi. Yang paling akurat yang pertama adalah dengan mengetahui lintang dan bujur suatu tempat. Kita mengetahui lintang tempat kita, mengetahui juga tempat lintang dan bujur kota Mekah, itu yang paling akurat. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah, kalau kita berpedoman pada bintang kutub, itu hanya takribi saja. Sebagai contoh, lain halnya kita memperkirakan nanti bintang kutub sebagai utara, lalu azimutnya itu kita hitung, itu akurat. Tapi kalau berpedoman pada bintang kutub saja, secara tradisional itu tidak begitu akurat. Seperti halnya kemarin kalau di negeri Yaman, maka kita menghadapkan wajah kita ke bintang kutub, maka itulah arah kiblatnya. Kalau kita berada di Syam, kita menghadapkan belakang kita ini ke bintang kutub, itulah arah kiblatnya. Kalau kita berada di Mesir dan berada di mana kemarin itu, Irak, maka arah kiblatnya adalah arahkan telinga kiri dan kanan kita ini ke bintang kutub. Oke. Kata Syekh Yasin Al-Fadani, metode yang paling akurat penentuan arah kiblat adalah dengan berpedoman pada lintang dan bujur. Jadi mengetahui lintang dan bujur suatu tempat, kemudian mengetahui lintang dan bujur Makkah. Untuk ketetapannya, lintang Mekah, beliau menetapkan posisi lintang Mekah adalah 21 derajat. Mana tadi itu ya? Mekah itu 21 derajat berapa menit itu? Oke. Nah, kemudian untuk mabda'utul itu adalah titik 0 derajat. Dari mana titik 0 derajat bujur itu dimulai. Sebagaimana yang pernah kita ketahui bahwa titik 0 derajat sekarang itu adalah di kota Greenwich yang ada di London. Itu yang pertama ya, di London. Nah, sekarang itu di London. Dahulu yang dijadikan pegangan oleh Syekh Yasin itu titik 0 derajatnya adalah Mekah. Kenapa Mekah? Nanti alasannya. Sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang sejarah titik 0 derajat bujur dalam lintasan sejarah. Yang pertama, yang paling tua menurut Syekh Yasin disebutkan adalah yakni Jazairul Khalidat, Kepulauan Khalidat. Jazairul Khalidat atau juga disebut dengan Jazairus Su'ada. Su'ada itu berada di 6 kepulauan di sebelah barat daripada Lautan Atlantik. Ini jarak Jazairul Khalidat dari ke Mekah itu jaraknya adalah 77 derajat ya. Kalau dari Jazairul Khalidat ke Mekah itu perbedaan tulnya adalah 77 derajat. Dengan Madinah 77 derajat 48 menit. Ini sebagaimana yang dipegangi oleh Claudius Ptolemaeus, seorang ilmuwan daripada Mesir ya. Ptolemaeus, ilmuwan terkenal, Ptolemaeus menggunakan titik 0 derajat bujur adalah Jazairul Khalidat. Kenapa Jazairul Khalidat disebutkan oleh Syekh Yasin? Karena di tempat itu para wanitanya adalah berparas cantik. Ya, wanita-wanita yang cantik itu tempatnya adalah di surga. Di surga itu adalah bidadari khalidat fiha. Maka disebut dengan Jazairul Khalidat. Oke, ini titik 0 derajat yang pertama. Kemudian titik 0 derajat yang selanjutnya itu juga ada di Kairo ya. Di Kairo itu selisih bujurnya dengan Mekah adalah 9 derajat 1 menit. 9 derajat 1 menit. Kemudian selisih bujurnya dengan Madinah 8 derajat 39 menit. Nah, titik 0 derajat di kota Kairo ini dipakai di dalam kitab Matla'us Sa'id, kemudian Al-Manahijul Hamidiyah dan juga Zaid Az-Zarqawi dan dalam kitabnya Zaid Al-Kabir. Kemudian ada lagi titik 0 derajat itu di kota Paris ya, di kota Paris, yakni selisihnya dengan bujur Mekah adalah 37 derajat 45 menit. Kemudian selisih dengan Madinah, Paris dengan Madinah itu adalah 37 derajat 34 menit. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah Greenwich. Greenwich itu selisihnya berapa? Yakni selisih Greenwich dengan Mekah adalah 40 derajat 14 menit.
Kemudian Greenwich dengan Madinah itu selisihnya 39 derajat 54 menit. Nah, kemudian yang dijadikan pegangan oleh Syekh Muhammad Yasin adalah titik 0 derajat itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Titik 0 derajat yang dijadikan Syekh Yasin adalah Mekah Al-Mukarramah. Kenapa Mekah? Alasan-alasannya adalah yang pertama, kalau kita berada di Indonesia, untuk mengetahui posisi arah kiblat kita, yang pertama, selain mengetahui lintang dan bujur suatu tempat, mengetahui lintang dan bujur Mekah, kemudian kita menghitung fadlut tulain atau selisih bujur antara Mekah dan suatu tempat yang kita ukur kiblatnya. Nah, kalau kita berpedoman pada Mekah sebagai titik 0 derajat, maka otomatis kita tidak usah lagi menghitung selisih antara bujur Mekah dengan bujur daerah, karena bujur daerah itu adalah selisih bujur Mekah itu sendiri. Ini keistimewaan kalau kita mengikuti pendapat Mekah sebagai titik 0 derajat dalam hal arah kiblat. Saya ingatkan lagi, titik 0 derajat dalam hal arah kiblat. Maka bagus kita gunakan titik kota Mekah. Ini pendapat siapa? Ini diantaranya diperpegangi oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Hayyat. Ini adalah guru daripada Syekh Yasin Al-Fadani dan sekaligus guru daripada Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kemudian juga pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Ash'ari. Syekh Muhammad Hasan Al-Ash'ari Bawayan, ulama besar dari Indonesia, itu menyebutkan lebih baik kota Mekah. Kemudian Syekh Muhammad Hasan Jambi, lebih baik kata beliau kota Mekah sebagai titik 0 derajat khusus untuk arah kiblat. Kemudian begitu juga dengan Syekh Zubair Umar Al-Jailani, rektor IAIN Wali Songo yang pertama, dalam kitabnya Al-Khulasatul Wafiyah, lebih baik titik 0 derajat itu adalah di kota Mekah, supaya tidak ada lagi perhitungan perhitungan SBMD, fadlut tulain, selisih antara bujur Mekah dan bujur tempat. Selain itu, kalau kita melihat kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, bahwasanya arah itu ada utara, timur, barat, dan selatan, itu sesuai dengan arah daripada rukun-rukun Ka'bah yang 4. Jadi 4 rukun Ka'bah itu mengarah ke utara, selatan, timur, dan barat. Jadi ada banyak keistimewaan terkait tentang Mekah sebagai titik 0 derajat khusus dalam konteks arah kiblat. Nah, barangkali ini yang bisa dapat kami sampaikan terkait seputar pemikiran Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani secara ringkas. Kalau semuanya masih banyak yang dibahas. Jadi kesimpulannya terkait tentang mabda utul ada banyak. Kemudian maratibul kiblah, metode penentuan kiblat ada banyak. Kemudian yang dijadikan perhitungan beliau dalam awal bulan dalam arah kiblat adalah dengan menggunakan rubung ujaya. Kemudian beliau juga bisa menggunakan tabel tabel logaritma. Begitu juga dalam perhitungan awal waktu sholat ditambahkan ihtiyat yang beragam. Nah, ihtiyat yang beragam ini tentu pemikiran beliau yang original, yang tidak ada sebelumnya ulama-ulama yang lain yang menyamainya. Kemudian terkait tinggi waktu Isya, beliau juga menyimpulkan ada banyak pendapat. Kemudian ada hal menarik yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga. Mana tadi ya? Terkait tentang bahwasannya bulan ya. Jadi ada pendapat beliau terkait tentang bulan. Nah, jadi bulan itu kalau kita di Indonesia yang namanya hilal itu adalah bulan sabit. Ya, ini sebelum ditutup terakhir. Jadi satu bulan itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Setiap 3 hari itu ada nama. Setiap 3 hari bulan itu mempunyai nama tersendiri. Yang pertama, sebagaimana yang beliau kutip daripada Abu Rayhan Al-Biruni. Yang pertama, hari pertama, malam pertama, kedua, dan ketiga, ketika itu bulan itu terbit, sabit, itu disebut dengan hilal. Pada malam keempat, kelima, dan keenam, itu disebut dengan qamar. Pada malam ke-7, 8, dan ke-9 disebut dengan bahar. Kemudian
Pada malam yang selanjutnya, 3 malam seterusnya adalah zuhur. Kemudian 3 malam seterusnya lagi disebut dengan bid. 3 malam seterusnya, 3 malam selanjutnya lagi zura. Kemudian 3 malam seterusnya ada zulmun. Kemudian 3 malam selanjutnya ada hanadis. Kemudian sampai nanti 3 malam yang terakhir itu disebut dengan muhab atau bulan mati. Jadi setiap kali bulan 3 hari itu berganti 3 nama. Ada yang membaginya sebagai setiap 3 hari, ada juga yang menamainya setiap jadi 30 bagi setiap 5 hari sekali ada nama-nama tersendiri. Nah, ini macam-macam. Barangkali ini yang bisa dapat kami sampaikan terkait tentang pemikiran Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya tutup dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sebagaimana ini oleh Syekh Yasin, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah wala quwwata bi ta'atillah illa bi'anatillah. Tidak ada daya dan upaya kita untuk menghindari dari maksiat melainkan daripada perlindungan Allah, dengan perlindungan Allah, dan kita tidak bisa berbuat taat kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Syekh Yasin menutup kitabnya dengan sebuah hadis ketika Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, beliau itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, suruh umatmu supaya memperbanyak tanaman di surga. Jadi girasul jannah, tanaman di surga. Apa itu tanaman di surga? Kata Syekh Yasin, tanaman di surga adalah mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semakin banyak kita menyebutkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, maka kita semakin banyak mendapatkan tanaman surga. Ini sebagaimana nasihat Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memperbanyak tanaman di surga. Barangkali ini yang bisa dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.